dari petugas dari Madinah ke Mekah, dan kita sudah sampai di Mekah, perjalanan sekitar 5 jam. Dan kita tadi mengalami berapa kali pemeriksaan? 3 apa 4 ya? Ada 4 pemeriksaan dari kepolisian Arab Saudi karena memang kondisinya udah mau puncak haji, jadi emang agak ribet, semuanya serba ketat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kompas.com semuanya. Ini tanggal 18 Juni 2023. Hari ini jam 13.21. Kami baru saja melaksanakan sholat zuhur tentunya, dan rencananya hari ini semua petugas haji yang ada di Madinah Al-Munawwaroh akan bergeser ke Mekah. Namun berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun ini tidak semua petugas haji Indonesia yang ada di Dakar Madinah akan bergerak menuju ke Mekah, karena ada beberapa hal. Salah satunya diantaranya adalah adanya jamaah haji kuota tambahan yang harus memang terpaksa mendarat di Madinah karena tidak bisa mendarat di Jeddah akibat penumpukan pesawat yang ada di sana. Oke, kali ini kita akan halo Pak Tamsil. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama Pak Kadaker. Jadi Pak Kadaker itu adalah ketua dari Kadaker itu adalah pemimpin dari daerah kerja Madinah itu sendiri. Kita akan ngobrol sama Pak Kadaker. Sebenarnya seperti apa sih kesiapan dari petugas haji dan pergeseran haji ini? Oke, kita akan ketemu sama Pak Kadaker kita yang baik hati. Assalamualaikum Bapak. Sibuk Pak? Oke, ini Pak Kadaker kita. Wih, halo Pak. Bapak, maaf Bapak. Iya. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol sedikit dengan Pak Kadaker ya. Oke, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, boleh ceritain nggak sih Pak, sekarang ini rencananya petugas haji ini mau kemana sih Pak? Iya, teman-teman kita ini kita akan berangkatkan menuju Mekah untuk persiapan proses puncaknya haji Arafah, Muzdalifah, Mina. Karena memang sudah sebagian besar gelombang 1 sudah selesai, jadi sudah siap-siap untuk proses pelaksanaan ibadah haji. Kalau jumlahnya Pak? Jadi secara keseluruhan ini kita siapkan hampir 400 petugas, 450 ya petugas, seluruhnya dari kesehatan dan juga dari Kementerian Agama dan juga unsur-unsur yang lainnya. Ada 11 bis kita siapkan, ada 8 bis dari Kementerian Agama, ada 3 bis dari Kementerian Kesehatan, dan juga ada yang menggunakan mobil-mobil dinas seperti itu. Pak, katanya masih ada yang tetap tinggal di Madinah Pak, itu karena apa ya Pak? Iya, ada beberapa orang petugas yang memang kita siapkan untuk stay di Madinah, tinggal di Madinah, karena memang ada jamaah yang memang termasuk kloter tambahan. Jadi kloter tambahan ini ada beberapa kloter yang memang akan landing di Madinah. Sementara ini sudah ada 5 kloter dan kemungkinan ada sekitar 14 kloter yang landing di Madinah. Ini nanti ada petugas-petugas yang memang tidak harus berangkat bersama saat sekarang, nanti berangkatnya agak belakang menyusul setelah semua proses yang landing di Madinah ini selesai. Berarti mereka kemungkinan besar berangkat tanggal? Ada kemungkinan besar tanggal 22. Tanggal 22 mudah-mudahan sudah selesai proses landing di Madinah, dan mudah-mudahan bisa berangkat ke Mekah juga bersama-sama teman yang lain mempersiapkan proses Arbuzna. Pak, ada yang bertanya nih Pak, jadi sebenarnya persiapan Arbuzna ini sendiri kayak gimana sih Pak, terakhir Pak? Iya, untuk Arbuzna alhamdulillah kita juga dapat informasi melalui media Zoom dan juga koordinasi dengan teman-teman yang ada di Mekah dan juga ada di kantor urusan haji. Jadi alhamdulillah seluruhnya sudah siap, baik proses untuk pemberangkatan jamaah dari Mekah menuju Arafah, tenda-tenda di Arafah juga sudah siap, kemudian juga sarana-sarana yang lain juga sudah siap. Nanti kemudian juga di Muzdalifah hanya sebatas tenda kecil atau juga toiletnya, kemudian juga di Mina juga, tenda-tenda Minanya juga ada 70 lebih maktab yang untuk Indonesia. Nanti tenda-tendanya juga sudah siap, fasilitas MCK-nya juga sudah siap untuk di Mina. Jadi insya Allah sejauh ini baik transportasi pengangkutan dari Mekah ke Arafah, Muzdalifah, Mina, dan Mina ke Mekah kembali juga sudah siap, maupun juga tenda-tendanya sudah siap di Arafah. Pak, ada pesan nggak sih, pesan-pesan misalnya untuk jamaah haji ataupun juga untuk petugas haji Pak? Jadi untuk jamaah haji ini adalah puncaknya ibadah haji, yaitu di Arafah. Mari sama-sama kita maksimalkan proses ibadah ini adalah rukunnya haji.
Al-Hajju Arafah, haji itu Arafah, maka masih ada beberapa hari lagi menjelang wukuf di Arafah. Maksimalkan kesehatan, jangan sampai terlalu lelah, misalnya mengejar untuk umroh sunnah dan jalan-jalan atau juga yang lainnya. Jadi persiapkan kondisi fisik agar prima, agar sehat. Begitu juga teman-teman yang bertugas, persiapkan fisiknya, selain juga tentu mempersiapkan hal-hal yang terkait dengan pemetaan lapangan yang menjadi tugasnya. Nanti yang ditugaskan di Arafah atau juga bagi Dakar Madinah ini, nanti tugasnya seluruhnya di Mina, maka harus betul-betul memahami dan mengerti lokasi di mana tugas dan kemudian juga mengerti tantangan apa yang akan dihadapi saat bertugas di Mina. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Mbak Reni. Sami-sami. Makasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Oke, jadi itu adalah wawancara dengan Kadakar atau Kepala Daerah Kerja dari Madinah Pak Zainal Mutakin. Ini adalah kondisi saat ini di Dakar Madinah. Memang sudah ada banyak, kita lihat ada beberapa koper besar dan beberapa koper lainnya sudah masuk ke dalam bis tentunya. Ini adalah kondisi dari Daerah Kerja Madinah atau biasanya di sini disebutnya sebagai Kantor Urusan Haji Indonesia untuk Daerah Madinah. Jadi kalau misalnya kita ada segala macam urusan administrasi tentang haji ketika kita ada di Madinah, maka disinilah kantornya. Saya sendiri nginep di lantai 4, satu kamar bisa berempat, dan ini adalah kesibukan para petugas haji Indonesia. Jadi balik lagi ya teman-teman semuanya, sobat kompas.com semuanya, kalau misalnya nanti teman-teman datang pada saat jamaah haji Indonesia, diingatkan, keluarganya juga tolong diingatkan bahwa petugas haji mengenakan pakaian hitam putih seperti yang terlihat seperti ini, dan itu bisa langsung minta tolong pada mereka. Ini adalah suasana dari bis yang akan mengangkut para jamaah haji Indonesia. Halo Mbak Nilai. Jadi kita udah ready mau ke Mekah hari ini. Nanti ada 7 bus, bener nggak Pak? 7 bus? 7 bus besar? 8 bus. Ada 8 bus besar. 3 bis KKI. 3 bis KKHI. Jadi totalnya ada 11 ya, berdasarkan info dari Linjam nih, Linjam Dakar Madinah. Jadi kita udah ready mau berangkat ke Mekah hari ini. Doakan dalam perjalanan kita sampai nanti Isya di Mekah, dan kita akan mengabarkan lagi segala info tentang jemaah haji dan juga kegiatan-kegiatan jemaah haji di sana dan jelang Armusna nanti. Makasih Mbak Nila. Oke, jadi anak-anak Diki dan ini adalah bapak-bapak BPS kita. Jadi kalau misalnya ada yang ngukur berapa tingkat kepuasan jamaah, betul begitu? Nanti ditunggu ya. Oke. Ya, jadi kalau misalnya ada yang bilang berapa sih sebenarnya tingkat kepuasan jamaah haji Indonesia terhadap pelayanan dari Kementerian Agama ataupun pada petugas, maka mereka lah yang mengaturnya. Jadi mereka setiap hari dari pagi buta sampai malam mereka menyebarkan angket ke sektor-sektor untuk mengecek seberapa banyak. Ini adalah bis nanti yang akan saya tumpangi. Saya nanti akan naik di bis 2. Nama saya ada di sini. Tada, ini nama saya. Nanti saya akan ada di bis 2 bersama teman-teman MCH dan juga teman-teman dari Dakar lainnya. Dan ini adalah koper-koper. Memang kami disarankan untuk tidak membawa koper yang besar dan membawa barang secukupnya ke Mekah. Namun ternyata ketika di tank-tank lumayan besar, jadi akhirnya saya sendiri memutuskan bersama Kanila yang tadi untuk menggunakan satu koper besar berdua. Itu adalah koper saya. Lumayan besar, kami masih menggunakan koper dari petugas haji Indonesia yang memang ukurannya lumayan besar. Ini juga persiapan dari konsumsi selama perjalanan, karena rencananya perjalanan dari Madinah menuju Mekah membutuhkan waktu sekitar 5-6 jam. Jadi memang dibutuhkan asupan yang lumayan banyak ya. Jadi inilah air minum yang kita konsumsi. Oke, ada sekitar 8 bus yang akan pergi hari ini. Dan ini adalah beberapa konsumsi. Nanti kita akan istirahat di tengah jalan untuk melaksanakan sholat. Beberapa orang sudah mulai pada berangkat dan memasukkan kopernya, karena rencananya kita akan pergi jam 2 siang. Sekarang jam 13.30. Jadi perlu waktu sekitar 30 menit lagi sebelum kita akan berangkat menuju Mekah Al-Mukarramah. Di Mekah nantinya seperti yang tadi disampaikan oleh
Pak Zainal Mutakin akan ada beberapa persiapan untuk petugas haji. Iya, sehat-sehat ya Pak. Iya. Jadi memang petugas haji ini diminta memang sangat siap dan sangat sehat. Kenapa? Karena mau tidak mau memang petugas haji inilah yang akan menjadi andalan jamaah haji di lapangan. Kita harus membantu siapapun yang ada di lapangan, terutama jamaah haji. Karena memang petugas haji ini memang direkrut untuk melayani jamaah haji. Pak Bayu, berapa tadi jumlahnya? Mas Ep mau kemana Mas Ep? Mau hijrah ke Mekah. Ya itu sudah mulai banyak keriuhan mau hijrah. Tapi saya sebenarnya pengen ngobrol sama Mbak Istip karena Mbak Istip adalah salah satu orang yang memang dia tidak ikut ke Mekah. Jadi memang ada beberapa petugas MCH yang tidak ikut ke Mekah karena memang harus stay di sini melayani jamaah yang memang masih mendarat di Bandara Amma Madinah. Oke, kita akan lihat kesibukan yang ada di MCH sendiri seperti apa. Ini adalah media center haji. Jadi kalau misalnya Anda mendapatkan berita dari Arab Saudi, maka mereka bekerjanya di sini di media center haji. Udah selesai semua, Bil. Sama aku. Bu Dewi yang sedang kebingungan. Maaf, aku nervous, Bo. Nervous karena mau ke Mekah. Karena mau ke Mekah nggak tahu medannya kayak apa, jamaahnya sebanyak apa. Terus? Ya, jadi akan apa yang akan terjadi, gue bener-bener gue nggak tahu. Gue buta, gue blank. Ya itu gue nervous beneran, sumpah nggak bohong. Puncak haji ya, Bu? Puncak haji. Ini kerja keras kayaknya. Puncak haji, puncak. Saya tambah Semuanya. bingung. Apa namanya? Karena hanya pasrah padanya. betul, karena sorry yang ada di belakang. Oh maaf saya Pak Mu, saya menginjak kakinya Pak Mu. Jadi kita nanti ditugaskan di Mina dan Mina itu merupakan kalau dilihat dari medannya itu merupakan tantangan terberat dari Armusna. Jadi mau tidak mau memang kita nanti ditempatkan di Mina selama 4 hari dan itu adalah kalau menurut Pak Kadaker dan juga menurut dari Pak Dirjen kemarin, memang Mina itu merupakan tantangan terberat yang harus dihadapi karena jalannya yang harus jauh. Jamaah haji itu setidaknya minimal dia harus jalan sekitar 14 km. Jadi PP itu ya sekitar 14 km. Ketika ada sesuatu yang terjadi pada mereka, maka petugas haji yang harus turun tangan. Memang sudah disiapkan sebanyak 200 kursi roda dan juga ada mobil golf untuk membantu para jamaah haji terutama haji lansia. Namun tetap saja karena memang kami belum mapping seperti apa kondisi dari Mina, akhirnya memang kami ya tadi yang dikatakan sama Mbak Dewi, kami memang lumayan deg-degan karena kami sendiri harus mempersiapkan diri bagaimana kami harus berjalan sekitar 14 km. Lilis, ngobrol dong bentar. Lilis adalah yang nanti akan terlambat datang ke Mekah. Jadi gimana Lilis? Alhamdulillah dikasih kesempatan lagi untuk berlama-lama di Nabawi. Kita positif thinking aja ya. Cepat-cepat nyusul ya Lilis ya. Iya, amin. Tunggu aja paling 4 hari, 5 hari ya. Nggak lama juga kok. Oke, thank you. Ya, jadi memang balik lagi memang tidak semua petugas haji akan pergi hari ini. Ada beberapa petugas haji yang memang baru akan menyusul pada tanggal maksimal 24 Juni 2023. Jadi memang ini kondisinya ada juga yang sudah menggunakan kain ihram, itu sepertinya jamaah haji. Ini adalah persiapan dan persiapannya adalah pop mie. Ini pop mie ya? Ini pop mie? Bukan. Oh, buku manasik, cuma bungkusnya pop mie. Iya benar-benar itu buku petugas, buku manasik. Jadi ini nanti dibagiin.
Ini nanti dibagiin apa enggak sih? Mina. Oh iya, untuk di Mina, di Armina, jadi di Arafah. Buku paket manasik. Oke, ini adalah salah satu kerjaan dari tim. Saya akan ceritain sedikit lagi tentang Mina. Mina itu memang disediakan 200 kursi roda di Mina, termasuk juga disediakan Oke, untuk tahun ini, mohon maaf tadi saya ada nge-freeze dulu, ada ngobrol dulu sama teman. Jadi untuk tahun ini ada yang berbeda dibanding dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Tahun ini di Mina disediakan mobil golf sebanyak 7 mobil untuk mempersiapkan ketika terjadi sesuatu untuk evakuasi dan lain-lain, apakah nanti ada yang kelelahan ataupun yang lainnya. Jadi memang saya menghalangi jalan. Oke, saya geser dulu. Disiapkan mobil golf. Jadi memang kalau tahun lalu itu menggunakan kayak semacam motor Astrea gitu, motor Astrea. Namun tahun ini digunakan mobil golf karena sesuai dengan permintaan dari pemerintah Indonesia terhadap pemerintah Arab Saudi tahun lalu. Karena agak merepotkan ketika harus mengevakuasi dan petugas haji dengan jumlahnya yang memang tidak sebanding dengan jumlah jamaah haji, tentunya nanti akan kewalahan jika memang harus semuanya dibopong. Kalau misalnya ada masalah di Masjid Nabawi, kalau misalnya nanti petugas untuk membopong itu tidak akan terlalu berat karena jaraknya yang dekat. Namun di Mina dengan kontur yang pegunungan dan jaraknya yang jauh, itu akan cukup merepotkan. Setidaknya butuh waktu 14 km untuk jalan membantu para jamaah. Jadi memang para jamaah haji Indonesia diwajibkan untuk selalu menjaga kesehatan mengingat medan yang cukup berat. Jadi balik lagi, para jamaah haji kita doakan semoga mereka sehat, begitupun juga dengan petugas haji. Petugas haji nanti sebelum Armusna atau sebelum puncak haji Indonesia, Arafah, Musdalifah dan Mina, kami akan mendapatkan suntik vitamin C atau berupa neurobion. Untuk apa? Untuk lebih lebih siap untuk menghadapi beban yang memang harus kami hadapi di Arafah, Mina dan juga di Musdalifah. Jadi saya khususnya memang meminta doa dari sobatkompas.com semuanya, semoga kami bisa tetap sehat, tetap semangat dan juga bisa menjalankan amanah untuk melayani tamu Allah tahun ini. Ini ya, jadi ini adalah para petugas haji Indonesia. Jadi pakaiannya hitam putih, di tangannya ada bendera di tangan kanan, terus kemudian topinya pun sama berwarna hitam dan ada gambar bendera juga. Terus kemudian di bagian kirinya ada tulisan PPIH Arab Saudi atau kepanjangan dari petugas penyelenggara ibadah haji. Selamat bertugas, sukses selalu, terima kasih banyak. Kami akan berangkat pukul 2 kalau misalnya memang sesuai dengan rencana. Ada sekitar lebih dari 300 petugas haji yang akan bergerak ke Mekah. Di Mekah nanti kami akan menginap di dekat dengan Mina. Kenapa di Mina? Karena sekali lagi petugas haji yang ada di Dakar Madinah nanti akan ditugaskan di Mina. Nanti kami akan melakukan mapping terlebih dahulu, mapping tentang bagaimana kondisi Mina. Mudah-mudahan besok saya sudah bisa mengabarkan kepada sobatkompas.com semua bagaimana kondisi Mina terakhir. Karena kami nanti akan lebih banyak di Mina. Oke, kabar hari ini cukup segini dulu. Nanti saya akan lanjutkan besok. Mudah-mudahan besok saya sudah bisa lanjut ke Mina untuk melihat bagaimana kondisi terakhir dari Mina. Dan di sini sudah ada Mbak Istip. Mbak Istip adalah salah satu orang yang nanti masih tetap akan ada di Madinah karena beliau, kalau kata orang-orang sih, masih dicintai oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bisa ke Raudhah ya Mbak Istip. Ini adalah kelompok-kelompok yang akan tinggal di Madinah selama kurang lebih 4-5 hari ke depan. 4-5 hari ke depan kan? Di Madinahnya. Ya, mudah-mudahan bisa berangkat tanggal 22 Juni 2023 menyusul saya dan teman-teman yang pergi lebih awal. Sebenarnya sedih karena selama ini kami selalu bersama, tapi ternyata memang
kondisinya seperti ini memang tahun ini agak anomali karena memang tiba-tiba untuk gelombang haji yang kedua ada yang mendarat di Bandara Amal Madinah yang sebelumnya tidak pernah terjadi di Indonesia. Jadi selama ini biasanya semua jamaah haji yang ada di gelombang 2 semuanya mendarat di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi. Namun tahun ini agak berbeda, agak unik dengan jumlah jamaah haji yang mencapai 229.000. Kita doakan semoga kami semua sehat, termasuk juga dengan jamaah haji Indonesia, semoga sehat selalu, bisa menjalankan ibadah haji dengan baik dan lancar juga, dan bisa tentunya kembali ke tanah air dengan selamat, sehat walafiat, dan berkumpul dengan keluarganya. Terima kasih banyak, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum. Hai, Assalamualaikum. Hari ini memang pergeseran dari petugas dari Madinah ke Mekah, dan kita sudah sampai di Mekah, perjalanan sekitar 5 jam. Kita akan lihat bagaimana sih sebenarnya penyambutan dari teman-teman dari Dakar Mekah. Penyambutannya dari sini memang ke sana, nanti kita akan masuk ke dalam dan kita akan lihat seberapa meriah penyambutan hari ini. Assalamualaikum Pak Dakar, ketemu lagi. Nah, Pak Dakar Mekah, dia memang yang punya daerah di sini. Kita akan coba masuk untuk meminta. Halo, assalamualaikum, assalamualaikum. Oke. Inilah Pak Ketua dari MCH disambut dengan begitu meriah. Thank you. Oke, halo, assalamualaikum. Nah, oke, ini adalah penyambutan dari teman-teman dari MCH Dakar Mekah. Hai, ketemu lagi. Tadi saya sudah menyapa-nyapa sebagian dan sekarang menyapa sebagiannya lagi. Ini adalah saya berada di belakangnya Pak Ketua. Ketua. Ya, kami memang lumayan bersenang-senang dahulu sebelum mulai bertugas. Ini adalah penyambut. Ini adalah kehebohan dari teman-teman MCH. Jadi petugas dari Madinah itu seperti kayak disambut layaknya jamaah haji. Jadi kalau misalnya jamaah haji datang ke Mekah ataupun ke Madinah, mereka pasti akan disambut dengan talbiyah dan juga berbagai kemeriahan, misalnya kayak ada balon-balon, terus juga dikasih semacam tasbih, minuman selamat datang, dan yang lain-lainnya. Setelah itu mereka nanti akan mencari kamar hotel, dan ini adalah koper-koper dari petugas. Ya, ini adalah kebahagiaan kami, betul, sebelum kami besok mulai kembali bekerja. Hai Besti. Tadi berapa lama perjalanan, Ji? Berapa lama perjalanan? 6 jam ya. Dan kita tadi mengalami berapa kali pemeriksaan? 3 apa 4 ya? Ada 4 pemeriksaan dari kepolisian Arab Saudi karena memang kondisinya udah mau puncak haji, jadi emang agak ribet, semuanya serba ketat. Semakin ketat. Jadi memang isi bis harus sesuai dengan manifest. Jadi manifestnya berapa? Misalnya manifestnya di saya itu tadi di 1, manifestnya itu ada 27 orang. Jadi mau tidak mau memang manifestnya itu harus sama dengan yang dituliskan di dalam kertas. Jadi 27 orang, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Kalau ada yang kelebihan maka dia akan langsung diperiksa oleh polisi setempat. Jadi memang saat ini masuk ke Mekah karena memang sudah sangat padat dari jamaah haji seluruh Indonesia, makanya sangat diteliti sekali ya, sangat pemeriksaannya sangat ketat. Ini adalah teman-teman dari Dakar Madinah yang memang baru sampai di Mekah. Mereka akan mengurus dulu koper dan juga penginapan untuk nanti bisa bergabung dengan teman-teman Mekah melakukan layanan jamaah di
Mekah, karena saat ini semua jamaah yang ada di Madinah sudah hampir seluruhnya sampai di Mukah Al-Mukarramah untuk melaksanakan puncak haji yang akan kemungkinan dilaksanakan pada tanggal 20-an Juni 2023. Kita akan lihat bagaimana teman-teman Madinah mencari tempat tinggalnya. Nanti di sini kita berbarengan kembali satu kamar, ada yang buat 6 orang, ada yang buat 5 orang, dan ada yang buat 4 orang. Ini adalah nama-nama hotel, nama-nama kamarnya. Mereka nanti akan satu kamar dengan siapa. Ini contohnya. Nanti setelah dapat kamar, baru mereka nanti akan pergi kamar masing-masing untuk beristirahat dan akan kembali mulai bertugas keesokan harinya. Memang kami tidak ada jeda yang lebih panjang, jadi memang memanfaatkan dari kondisi di malam hari. Jadi memang semua pergerakan petugas haji biasanya dilakukan pada malam hari. Kenapa? Untuk tidak mengganggu jamaah haji Indonesia. Jadi memang karena tugas kami adalah melayani para tamu Allah, yaitu calon jamaah haji Indonesia, maka mau tidak mau kami memang harus full membantu jamaah haji Indonesia, jangan sampai jemaah haji Indonesia terbengkalai. Ya, silahkan. Buat para petugas ini adalah kebahagiaan disambut seperti ini, karena ya lumayan ya, kayak kebahagiaan setitik untuk besok kita tetap berbahagia, tapi berbahagia dengan melayani jamaah haji Indonesia. Ini di Indonesia pasti udah malam banget ya. Sekarang saja udah mau jam 11, berarti di Indonesia sudah dini hari. Terima kasih yang udah nonton. Alhamdulillah penyambutannya berjalan baik. Dan memang saat ini di Madinah masih tetap ada beberapa orang petugas karena masih ada jamaah haji kuota tambahan yang mendarat di Bandara Amman Madinah. Kemungkinan besar petugas haji yang ada di Madinah akan bergerak ke Mekah terakhir kali pada tanggal 24 Juni 2023. Walaupun memang sedang diupayakan untuk bisa pindah pada tanggal 22 Juni 2023. Saat ini pemerintah Indonesia sedang melobi pemerintah Arab Saudi agar penerbangan jamaah haji dilakukan melalui Bandara King Abdul Aziz Jeddah, tidak melalui Bandara Amman Madinah. Kenapa? Untuk mempercepat pelayanan pada jamaah haji Indonesia. Hari ini ada sekitar 8 bis yang datang dari Madinah. Nanti selanjutnya akan ada beberapa bis lagi pada tanggal 23 Juni 2023. Oke, nanti saya akan sambung lagi. Terima kasih banyak, akan kita sambung lagi besok untuk live-nya, tentunya dengan berbeda kota. Kalau kemarin saya ada di Madinah, hari ini saya mulai ada di Mekah, jadi mulai besok saya akan menceritakan segala sesuatu tentang Mekah. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Assalamualaikum.